berkatakan besertaku, maka Tuhan orang jiwaku. Tanganku Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Benar Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami, Engkau yang menjadi sumber segala yang baik dalam hidup kami. Kami bangga Tuhan, bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang seperti yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Selamat malam. Ya, senang sekali berkumpul hari ini dalam kasih Tuhan. Ya, saya percaya kalau seperti ini tiap kali KPW, gereja ini nanti gak muat ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Tetap semangat karena sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, bukan di dalam uang ya Bang ya. Uang nanti, kekuatan uang itu berubah-ubah ya. Kekuatan uang itu naik dan turun. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berubah. Kita sekarang buka Alkitab kita dari Matius.
Matius 13 Matius 13 ayat 31 sampai 35. Ini tentang, kalau kemarin kita belajar perumpamaan apa? Ada yang ingat? Inang enggak? Ayo anak muda yang masih ingatannya masih tajam. Minggu yang lalu kita belajar tentang perumpamaan apa? Ada yang ingat? Iya, anak sulung dan anak bungsu, ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi dan ragi. Nah, Bapak Ibu, siapa yang sudah merasakan hidup dalam kerajaan Allah? Sudah merasakan ya, Bu ya? Ragu dia, ragu. Kerajaan Allah itu nanti di surga atau di bumi ini? Hah? Di surga dan di bumi. Siapa percaya surga itu nanti setelah kita mati baru kita bisa alami? Coba tunjuk tangan. Ya, setelah kita mati ya, emangnya. Tahu siapa yang percaya kalau surga itu bisa kita alami ketika kita ada di bumi? Tunjuk tangan. Ya, puji Tuhan. Yang bingung jawabnya, tunjuk tangan. Ya, makasih ya kejujurannya ya. Nah, hari ini kita akan melihat perumpamaan kerajaan Allah dari Matius 13 ayat yang 31. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu baca ayat 32 sampai nanti 35 ya. Cuman 5 ayat saja. Siap semua Bapak Ibu? Amin. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil ditaburkan orang di ladangnya. 32. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukar sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orangnya dalam perumpamaan, dan apa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. 35 sama-sama. 1, 2, 3. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan tersembunyi sejak dunia dijadikan. Amin. Siapa yang tahu biji sesawi? Inang, Amang, ibu-ibu semua, bapak, ada yang kenal biji sesawi? Iya. Kenal ya, kecil atau besar? Iya, tapi sebenarnya biji sesawi di Alkitab ini beda, Amang, dengan sayur sesawi kita ya. Sesawi kita itu kan memang segini cuman pohonnya. Tapi di Timur Tengah sana, biji sesawi itu kecil setitik di tangan kita, tapi pohonnya gede, besar. Bisa di sana burung-burung buat sarangnya. Kalau kita panas seperti hari ini panas, kita bisa berteduh di bawahnya. Nah, itulah biji sesawi yang dimaksud di sini. Jadi biji sesawinya kecil tapi pohonnya besar. Bisa tempat kita ngadem, tempat kita berlindung supaya nggak kepanasan. Bisa tempat burung-burung itu bersarang di sana. Nah, itulah gambaran apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Lalu yang kedua dikasih perumpamaan di sini seperti apa katanya tadi? Seperti ragi ya. Nah, biji sesawi tadi itu memang paling kecil katanya dari segala benih.
Tapi apabila dari sayuran yang lain, bahkan burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Bijinya kecil, tapi kalau dia tumbuh, pohonnya besar. Ya. Bisa tempat berlindung. Dan dia menceritakan juga perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama apa? Ragi. Pernah buat kue, Inang? Buat kue, buat roti pernah? Iya, pasti suka ya. Kalau mau tahun baru gitu ya, buat roti, buat kue. Tapi kira-kira kalau buat roti nggak pakai ragi, bisa jadi nggak? Nggak bisa. Maka kalau buat ongol-ongol ya nggak perlu ragi ya. Tapi kalau buat roti harus pakai ragi. Kalau nggak pakai ragi, nggak mengembang sama sekali. Nah, maka dibilang sini, seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Jadi 3 sukat ini bang, ini tepungnya banyak, bisa mungkin makan sampai 100 orang, begitu banyak. Tapi kalau di dalam tepung itu nggak ada ragi, maka nggak akan ada namanya roti. Jadi kalau kita makan roti, pernah nggak kita makan roti itu mana raginya gitu? Bisa nggak kita lihat raginya? Nggak kelihatan. Biji sesawi juga dibanding biji yang lain kecil. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan kepada kita pernyataan tentang kerajaan Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kerajaan Allah di bumi ini, tidak hanya nanti di sorga. Makanya kalau kita berdoa, doa Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kira-kira jemaat di tempat ini rindu nggak mengalami hidupnya di bumi, tapi mengalami sorga di bumi? Amin. Keluarganya mengalami sorga. Hidup kita di bumi seperti di sorga. Mau nggak mengalami seperti itu? Wih, indah banget Pak Pendeta, Mang Pendeta. Kalau di rumah itu penuh kasih sayang, suami istri, anak dan bapak, anak dan ibu saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Itu namanya hidup kita di bumi seperti di sorga. Jangan nanti hidup kita udah menderita di dunia, menderita juga di sana, ya. Padahal Tuhan itu sudah datang ke dunia, ke tengah-tengah kita, makanya dia disebut sebagai Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita, bisa nggak kita ngalamin surga? Bisa. Jadi ingat ya Inang, Amang, surga itu bukan kita setelah nanti mati. Tapi di dunia ini pun kita sudah bisa mengalami sorga. Tuhan mau keluarga-keluarga jemaat Tanjung Merawa, Baptis Pabaton cabang Tanjung Merawa mengalami sorga di keluarganya, sorga di tengah-tengah pekerjaannya, sorga di gereja ini. Kalau di gereja ini ada sorga, kira-kira di gereja ini penuh damai nggak? Kira-kira orang suka nggak, betah nggak ada di tengah-tengah kita? Itulah artinya kita ini, tandanya kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita bilang kita ini anak-anak Tuhan, tapi dekat kita saja orang kepanasan, gelisah, nggak nyaman, itu anak siapa namanya kan? Itu dia. Tapi kalau keluarga itu sungguh-sungguh takut Tuhan, ya, rumahnya mungkin sederhana, rumahnya mungkin cuman gibik-gibik, ya, kayak rumah saya di kampung. Makannya mungkin daun ubi tumbuk sama ikan teri, ikan asin. Tapi kalau ada sorga, semua waktu kita makan jadi vitamin dan kesehatan. Amin.
Iya, itu dia. Itulah yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan anak-anaknya. Hidup kita di bumi seperti di surga. Waktu orang dekat kita, waktu orang datang ke gereja ini, mereka merasakan kasih Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka merasakan pengharapan yang nyata melalui anak-anaknya. Ya, itu namanya kehidupan anak-anak Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana kita bisa menghadirkan sorga di tengah-tengah gereja kita? Itu pertanyaannya hari ini. Apakah kita bisa menghadirkan kerajaan sorga di rumah kita, di gereja kita kalau kita malas-malas? Kalau kita mementingkan diri sendiri? Kalau kita menjadi anak Tuhan yang egois, menjadi anak Tuhan atau menjadi jemaat Tuhan yang pelit? Kira-kira orang bisa rasakan sorga nggak di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita? Pasti orang nggak nyaman, ya nggak? Itu loh, pemalas banget itu, katanya anak Tuhan tapi pemalas. Itu loh, mulutnya itu loh. Mulutnya pasti nyakitin orang gitu. Kalau ada dia pasti orang tersinggung. Ada orang yang selalu tersinggung gara-gara omongannya. Nah, berarti kalau ada seperti itu kita belum menghadirkan Nah, hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu jemaat Tuhan di sini, Tuhan panggil tidak hanya nambah-nambah deretan orang Kristen yang gak jelas. Tidak hanya Tuhan panggil kita bukan hanya menambah-nambahin orang-orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Tetapi Tuhan panggil abang, kakak, inang, amang, adik-adik semua di sini menjadi orang Kristen yang menghadirkan kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Tepuk samping kiri kanannya. Kau dipanggil untuk menghadirkan kerajaan sorga. Amin. Iya. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Itu baru orang Kristen yang hebat, yang luar biasa. Orang Kristen yang luar biasa itu bukan berdiri di mimbar kayak saya, bukan. Ngapain saya memberitakan firman tapi tidak menghadirkan kerajaan sorga? Orang tidak merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lewat hidup saya. Jadi Tuhan mau hidup kita di bumi seperti di sorga. Siapa mau tahu rahasianya? Boleh angkat tangan. Amin, ya. Atau ada yang sudah tahu rahasianya? Biar kasih tahu sama kita. Belum ya? Nah, tahu nggak rahasianya ini Bapak Ibu? Tahu nggak biji sesawi tadi kecil kan? Ragi nggak kelihatan kan? Ragi dan biji sama-sama kecil, nggak dianggap, nggak diperhitungkan. Kalau kita makan roti, enak banget ya rotinya ya. Ada nggak satu lagi? Aku mau kasih sama adekku di rumah, gitu kan? Nggak pernah kita bilang enak kali raginya ya, gitu kan? Nggak pernah ya. Padahal kalau nggak ada ragi, jadi nggak roti. Atau orang masak tadi ya, biji sesawi tadi. Waktu orang ngadem di bawah pohonnya, luar biasa ya biji sesawi ya. Nggak akan bilang, orang bilang gitu kan? Orang bilang, luar biasa, bersyukur ada pohon sesawi. Nggak pernah disebut bijinya, nggak pernah disebut raginya. Nah, jadi apa? Bicara apa itu ragi? Bicara apa itu biji sesawi? Biji sesawi dan ragi itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Semua boleh lihat ke saya. Biji sesawi dan ragi roti itu bicara tentang kehidupan yang gak diperhitungkan oleh orang lain. Itu bicara tentang kehidupan orang yang sering sekali tidak dianggap oleh dunia ini. Apa kehidupan yang tidak dianggap oleh dunia ini? Apa yang sering sekali tidak dipandang oleh dunia ini? Itulah kehidupan iman orang percaya. Kehidupan iman orang percaya yang mau menyangkal diri, memikul salib. Kalau kita ada orang ini berantem, dua orang berantem, biasanya apa? Siapa yang lebih hebat? Bener nggak?
Siapa yang lebih benar? Benar nggak? Itu yang sering terjadi. Kau salah, aku benar. Kau salah, aku benar. Akhirnya menari-menari, buat musik, mereka joget. Nggak pernah berhenti. Aku lebih kuat, kau jangan macam-macam. Nah, itu orang dunia. Orang dunia selalu mencari siapa yang hebat, siapa yang lebih benar. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Di dunia ini ada nggak orang benar? Tidak seorang pun benar, seorang pun tidak. Ada nggak orang yang hebat di dunia ini? Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada yang hebat. Jadi capek-capeklah kita kalau kita berselisih, berdebat, siapa yang terhebat, siapa yang terbaik, siapa yang terkuat. Capeklah kita, habis waktu kita, habis energi kita. Nggak ada yang menang. Siapa yang menang? Iblis yang menang. Nggak ada yang menang. Kita kalah semua ini. Ya. Kalau kita berdebat, kalau kita lomba-lombaan siapa terhebat, siapa terbaik, yang menang itu adalah iblis. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah menyangkal diri. Sama-sama bilang sama saya, menyangkal diri. Menyangkal diri. Waktu ada orang berantem, waktu ada orang berselisih dengan kita, ya udah aku salah, minta maaf. Itu artinya kita menyangkal diri. Berani nggak kita bilang saya salah, saya minta maaf, saya mau berubah? Kalau kita mau menyangkal diri, kita akan menjadi orang yang menghadirkan kerajaan. Kalau kita mau memikul salib, artinya apa? Hak kita sebenarnya membalas orang jahat sama kita. Hak kita sebenarnya menjadi orang yang menuntut hak kita. Tapi karena Tuhan Yesus, kita memikul salib. Kita menyangkal diri. Kenapa kita menyangkal diri? Karena hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kita ini ditebus oleh siapa? Tuhan Yesus. Kita ini sebenarnya udah hina, miskin, dan melarat. Kita ini sebenarnya udah seharusnya dihukum, dibunuh, dan dibinasakan. Kita ini ada di bawah kutuk karena gara dosa kita. Tapi ada seorang yang bermurah hati. Dia datang ke dunia, dia tanggung dosa-dosa kita, dia pikul salib, dia mati menanggung dosa dan kutuk kita. Sehingga hari ini kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi ada di bawah hukuman, kita tidak lagi ada di bawah kutuk, kita tidak lagi ada di bawah dosa, tetapi kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Kita menjadi anak-anaknya. Kita selamat. Tuhan menjamin keselamatan kita. Dia menebus kita dari lubang kubur, mengangkat kita dari maut. Tadinya kita menjadi anak yang hilang, tapi diangkat kembali menjadi anaknya. Dia tebus kita, harganya lunas. Semua denda-dendanya dia lunasin. Sehingga hari ini setiap kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Boleh tepuk tangan nggak teman-teman? Amin. Haleluya. Ini kabar baik. Kalau kita sadar hidup kita udah ditebus Tuhan, persoalan terbesar kita dia sudah selesaikan, masalah terbesar kita dia sudah selesaikan. Takut nggak kita menghadapi masalah ini, Amang? Takut nggak kita menjalani hidup ini? Orang persoalan terbesar kita saja udah Tuhan selesaikan. Masa soal makanan Tuhan nggak jamin? Masa soal tempat tinggal Tuhan nggak tolong? Masa soal baju saja Tuhan nggak kasih? Tuhan pasti memberkati. Amin. Makanya kita harus berjalan di dalam iman. Hidupku bukan milikku lagi, Tuhan, milikmu. Waktu bangun pagi-pagi hari Minggu, aduh enak banget ya tidur ya, hujan pula. Dan waktu kita ingat, iya ya Tuhan udah tebus aku ya, Tuhan udah mati buat aku ya. Masa aku bangun begini aja melawan, ngantuk aku nggak mau. Akhirnya kita punya kekuatan bangkit, menyangkal diri. Kita bisa berangkat ke gereja, bisa berangkat pertamiangan seperti ini. Disitulah kerajaan Allah nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi siap untuk menghadirkan kerajaan Allah di keluarga, di gereja, dan di lingkungan kita. Amin. Apa rahasianya tadi? Menyangkal diri, memikul salib. Memang waktu kita ngalah, seolah-olah orang dunia ini memandang kita rendah. Ya enggak?
Kalau aku kayak kamu itu, sobek-sobek mulutnya itu. Ya kan? Itu baru keren. Tapi karena gara-gara kita tahu kita ini milik Tuhan, anak Tuhan, kita mau mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengalah untuk kita menang. Waktu kita mengalah, Tuhan sendiri yang bertindak. Karena kita tahu apa? Harga diriku bukan dari apa yang orang katakan. Nilai diriku bukan dari apa yang orang perlakukan kepada saya. Tapi nilai saya, harga diri saya sudah jelas di atas kayu salib. Amin. Kalau kita marah gara-gara orang gak menghargai kita, berarti kita merasa kurang Tuhan itu menghargai kita. Makanya seringkali kita capek dalam hidup kita. Katanya ikut Tuhan Yesus damai, katanya ikut Tuhan Yesus itu sukacita. Aku kok gak alami sukacita? Karena gara-gara kita tidak mau menyangkali, kita gak mau memikul. Coba kalau di keluarga, suami istri saling menyangkal diri. Udah aku yang salah lah, aku yang mau berubah lah, aku mau belajar lebih baik lagi. Kira-kira indah gak keluarganya? Anak dan orang tua juga seperti itu. Ya, saling minta maaf, saling mau belajar untuk mau berubah. Waktu di gereja juga begitu. Ya, sesama jemaat saling berlomba mendahului dalam memberi hormat, memberi sapa, ya. Begitu juga gembala sama jemaatnya, saling mendoakan, saling memikul salib, saling memperhatikan. Disitulah terjadi hidupmu di bumi seperti di surga. Kalau hidup kita di bumi seperti di surga, rezeki pun datang kepada kita. Bukan kita yang mengejar berkat. Kan Tuhan Yesus bilang gini, bukan kamu yang mengejar akulah yang memerintahkan berkat berkat. Jadi kalau kita hidup menyangkal diri, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi kalau kita mengejar berkat, maka kita sering sekali lupa menyangkal diri. Makanya berkatnya lari jauh. Kesehatan kita pun terganggu, damai sejahtera kita pun terganggu. Tapi hari ini Bapak Ibu jemaat di tempat ini, Tuhan panggil untuk menghadirkan sorga di tengah-tengah keluarga, gereja, dan lingkungan. Rahasianya apa? Pikul salib, menyangkal diri. Tuhan, penghargaan diriku, penerimaanku sudah selesai di atas kayu salib. Aku bukan milikku lagi Tuhan, tapi milik Tuhan. Karena itu Tuhan, aku tidak mau hidup untuk keinginanku seperti anak si bungsu, tapi aku mau hidup untuk kehendak Bapa. Maka disitulah hidupmu di bumi seperti di apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah ada dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, dan hamba-Mu berdoa memproklamasikan Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Pabaton cabang Tanjung Merawat adalah gereja yang menghadirkan sorga. Gereja ini di bumi seperti di sorga. Keluarga-keluarga jemaat-Mu di bumi seperti di sorga. Bahkan setiap keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan memancarkan kehidupan di bumi seperti di sorga. Sehingga banyak orang akan berbalik datang kepadamu, percaya kepada Engkau, menyembah Engkau, melayani Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan doa kami, sempurnakan firman-Mu yang kami dengar.